Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan keempat, ya. Materi hari ini tentang perkembangan motorik. Sebelum kita masuk materi hari ini, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga perkuliahan hari ini dilancarkan, berkah dan bermanfaat. Saya ingin meminta perwakilan dari adik-adik sekalian untuk mereview materi mengenai konsep dasar perkembangan anak di pertemuan minggu lalu. Siapa yang bersedia? Ya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nabila Indra. Saya akan mereview tentang materi yang minggu lalu, yaitu terkait dengan dasar-dasar perkembangan individu, khususnya di perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu ternyata berbeda. Untuk pertumbuhan sendiri itu merupakan proses perubahan fisik individu yang dapat diukur secara kuantitatif seperti perubahan tinggi badan, berat badan, kemudian perubahan toleransi tubuh, yang mana pertumbuhan ini bisa berhenti sesuai dengan isi individu itu dan bisa menyusut ketika misalnya kita sudah memasuki usia lanjut. Kemudian untuk proses perkembangan itu sendiri bersifat kualitatif, yaitu merupakan faktor individu dalam aspek teori, sosial, emosi, dan lain-lain, yang mana untuk proses perkembangan ini bisa berlangsung selama seumur hidup. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Nabila. Sangat baik ya jawaban dari temannya. Berarti pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan konsep yang berbeda. Ya, pertumbuhan itu dia bersifat fisik dan bersifat kuantitatif, dapat diukur secara pasti. Kita tahu berapa sih pertumbuhan fisik seseorang sebelum dan setelah diukur. Ya, misalnya di bulan pertama seorang anak itu memiliki tinggi 120 cm. Kemudian bulan depan diukur 125 cm. Berarti terjadi pertumbuhan tinggi badan sebesar 5 cm dalam 1 bulan terakhir. Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan untuk perkembangan dia jauh lebih kompleks daripada itu. Dia jauh lebih bersifat kualitatif dibandingkan kuantitatif. Ya, untuk melihat oh ternyata seorang anak itu semakin bertambah tingginya, semakin aktif fisiknya, mulai dari dia bisa tengkurap, dia bisa duduk, dia bisa merangkak, dia bisa berjalan dan berlari, itu semakin kompleks perubahannya. Ya, jadi tidak hanya melihat dari segi kuantitatif, tapi kualitatifnya juga. Seperti itu, ya, perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Oke, terima kasih ya, Nabila. Masih ada yang mau mereview materi minggu lalu? Silahkan. Perkenalkan, saya Nikira Nina. Jadi di sini saya cuma mau menambahkan sedikit di materi dari Nazila. Jadi ada dua usia perkembangan anak. Nah, usia perkembangan anak ini bagi. Nah, usia 0 sampai 2 tahun itu bayi, 2 tahun sampai 6 tahun itu usia masa anak-anak awal, 6 tahun sampai 12 tahun itu usia anak-anak tengah, dan 12 sampai 18 tahun itu usia remaja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita tepuk tangan dulu teman-teman yang sudah memberikan review. Terima kasih ya atas review materi yang telah diberikan. Jadi intinya di perkembangan anak itu ya terdapat beberapa fase. Ya, fase pertama itu fase bayi 0 sampai 2 tahun. Kemudian fase anak-anak awal atau disebut fase prasekolah di usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian fase anak-anak tengah ya, middle age, biasanya dia di usia SD awal, itu di usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian anak-anak akhir di usia SD akhir di usia 10 sampai 12 tahun. Seperti itu ya adik-adik, terima kasih atas review yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke materi minggu ini mengenai perkembangan motorik. Ada yang pernah mendengar motorik itu apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan definisi dari perkembangan motorik. Ya, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan motorik kasar dan motorik halus. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tahapan perkembangan motorik bayi,
anak-anak awal, anak-anak tengah, dan anak-anak akhir, seperti tadi fase yang sudah dijelaskan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Oke, kita masuk ke dimensi perkembangan motorik. Ya, apa sih definisinya? Kemudian gross and fine motor, ini bahasa Inggrisnya ya. Fine motor itu motorik halus, gross motor itu motorik kasar. Kemudian motor stage, tahapan perkembangan, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Apa itu perkembangan motorik? Ya, perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak. Ya, jadi intinya itu motor itu bergerak. Ya, jadi kemampuan gerak seorang anak. Jadi pada dasarnya perkembangan ini berjalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Jadi anak itu bisa melakukan pergerakan ya, mulai dari yang sangat minimal waktu dia masih bayi itu kan belum bisa bergerak ya, belum bisa bergerak macam-macam gitu. Lehernya baru mengangkat kuat, kemudian dia baru belajar tengkurap. Itu berarti kematangan sarafnya itu berpusat di area kepala biasanya. Bayi itu. Nanti ketika lehernya sudah kuat, dia akan bisa belajar tengkurap. Mulai lagi badan ya, bagian tengah gitu. Kemudian nanti setelah dia bisa tengkurap, dia bisa duduk, bagian pinggulnya itu dia harus kuat. Kemudian nanti dia bisa berdiri ke bawah. Jadi proses pertumbuhan itu biasanya cephalocaudal, dari atas kepala ke bagian tubuh bawah, seperti itu. Nanti semakin matang saraf dan ototnya, dia akan bisa berdiri dan akhirnya bisa berjalan dan berlari. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke untuk bisa membedakan motorik ya. Kita akan masuk ke sesi demonstrasi. Ya, silahkan nanti dibagi ke dalam beberapa kelompok ya, yang mau mempraktekkan ya menggunakan bola. Kemudian ini kancing-kancing bergantian ya. Oke, silahkan dikasih keluar dari tempatnya baru dikasih masuk. Yang dapat toples silahkan dikeluarkan dari toplesnya, kemudian dikerjakan, dimasukkan satu-satu. Oke, yang dapat bola mungkin bisa coba praktekkan ke depan, coba ditendang. Iya, di bawah sini. Di sini dengan temannya. Siapa tahu ada yang mau berpasangan ya. Ya. Ya, silahkan dengan saya juga boleh. Ya, coba. Ya. Sekarang lempar. Lagi ulang. Ya. Oke, silahkan kalian amati ya, kira-kira otot-otot apa yang bergerak saat kita tadi menendang bola dan saat kita melempar bola, ya, seperti itu. Oke, sudah dimainkan semuanya? Oke. Oke, kalau sudah dimainkan, saya ingin meminta perwakilan dari kalian untuk insight dari simulasi yang telah dimainkan hari ini itu seperti apa? Apa sih perbedaan dari motorik kasar dan motorik halus dari permainan yang dimainkan? Ya, silahkan berdiri deh. Ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Andi Arifullah. Jadi dari simulasi yang mungkin teman-teman sudah barang yang sudah ada di depan masing-masing, kita bisa menyimpulkan bahwa dari dua jenis gerak motorik yang kita pelajari bersama, ada motorik kasar sama motorik halus. Nah, motorik halus lebih kepada pengguna gerakan yang yang secara gerakan itu skalanya lebih kecil, artinya tidak menggerakkan seluruh bagian tubuh yang ada. Sedangkan kalau motorik kasar, contohnya tadi pada saat peragaan bola itu kan nyata bahwa anggota tubuh yang kita gerakkan adalah kaki pada saat kita menendang bola, dan pada saat kita melempar bola itu gerakannya itu kita menggunakan tangan. Nah, itu yang menyimpulkan bahwa hal itu kemudian dijadikan sebagai contoh gerakan motorik kasar.
gitu. Jadi dia skalanya lebih besar, lebih nampak gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari temannya. Silakan kita tepuk tangan. Oke, dari simulasi yang tadi ya, kita sudah bisa membedakan nih, ya. Intinya sebenarnya, kalau motorik kasar, yang bergerak adalah otot-otot besarnya. Ya. Oke, jadi motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar, ya, yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antara anggota tubuh, seperti kepala, tangan, kaki, dan lengan. Motorik kasar ini dia terbentuk secara alami. Ya, contohnya nih, misalnya bayi mengangkat kepala, tengkurap, berguling, merangkak, dan duduk. Itu memang sudah proses alami yang terjadi dalam pematangan motorik seorang bayi. Kemudian pada anak, dia berjalan, berlari, menendang, melompat, melempar, dan menangkap. Itu proses yang terbentuk secara alami. Jadi otot-otot besar yang dimaksud itu adalah otot-otot kaki, ya, paha ke bawah, dan otot-otot lengan atas, ya. Nah, sedangkan di motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, biasanya jari jemari, ya. Kalau yang tadi kan kita bergerak, ya, bergerak otot besarnya, tangannya dan kakinya. Kalau motorik halus dia hanya ujung-ujung jarinya yang bergerak, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, bergerak atau memasukkan masukkan kancing ya ke dalam tempatnya. Itu kan hanya motorik ujung-ujung jari saja yang bergoyang, nah, yang bergerak, sehingga itu yang disebut motorik halus. Nah, itu disebut gerakan halus. Karena otot besar yang bergerak, gerakan kasar, motorik kasar. Nah, seperti itu. Sama kalau kita lagi menulis, menggunting, melipat. Nah, itu semua motorik halus. Nah, seperti ini ya. Nah, motorik halus melibatkan otot kecil dan jari jemari, serta koordinasi mata dan tangan. Jadi kita tidak bisa tuh masukkan sambil mata kita kemana-mana. Pasti kita harus konsentrasikan dengan apa yang kita ajarkan. Nah, makanya biasanya salah satu untuk melatih fokus itu bisa dengan sering-sering banyak-banyak melatih motorik halus. Ini baru dapat dikuasai dengan baik jika motorik kasarnya tercapai. Dan berkembang jika ada stimulasi, itu bedanya. Kalau motorik kasar sebenarnya biar tidak terlalu banyak stimulasi, dia akan berkembang secara alami sesuai dengan pematangan fisik dan sarafnya. Namun motorik halus ini, kalau motorik kasarnya tidak tercapai, dia akan sulit, apalagi jika tidak ada stimulasi. Jadi memang harus ada media atau alat atau usaha yang digunakan untuk menstimulasi motorik halus anak. Nah, seperti permainan-permainan seperti ini, ya. Namun sekarang kan banyak ya orang tua yang kurang aware dengan itu, sehingga banyak anak-anak yang mengalami permasalahan motorik halus. Nah, apa sih tahapan perkembangan motorik? Nah, motorik kasar ya di usia 2 bulan, dia harusnya sudah bisa mengangkat dan mempertahankan kepala dalam posisi tengkurap. Jadi kalau dia ditengkurapkan, otomatis kepalanya akan mengangkat. Nah, kemudian di usia 4-5 bulan dia sudah bisa bolak-balik. Dia sudah bisa tengkurap, dia sudah bisa telentang. Tengkurap bolak-balik, seperti itu. Nah, kemudian di usia 6-7 bulan itu dia sudah bisa didudukkan dan merayap. Di usia anak itu sudah belajar makan. Ya, sudah bisa lah minimal kalau dia belum bisa duduk sendiri, dia bisa kalau didudukkan dia tegap. Kemudian di usia 8-9 bulan anak itu duduk sendiri, belajar berdiri, dan merangkak. Ya, merangkak ini salah satu fase yang sangat penting juga untuk keseimbangan dari otak kanan dan otak kiri. Ya, koordinasi kedua belah sisi kanan dan sisi kiri tubuh. Kemudian di usia 10-12 bulan dia bisa berdiri, berjalan, dan berpegangan. Ya, sampai di usia 1 tahun. Di atas usia 1 tahun, di usia 13-15 bulan dia harusnya sudah bisa berjalan sendiri. Ya, bukan berjalan ketika kita kasih berdiri dia atau kita titah dia seperti ini, bukan. Itu dia sudah harus berjalan sendiri tanpa bantuan, baik itu dipegang maupun berpegangan. Kalau berjalan sendiri yang dimaksud itu berjalan secara mandiri tanpa bantuan apapun. Untuk motorik halus ya di usia 4-6 bulan meraih, menggenggam, dan memindahkan benda. Jadi ketika dia memegang sebuah benda, ya misalnya ini, dia sudah bisa mengambil. Kemudian dia sudah bisa memindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri, begitupun sebaliknya. Makanya mainan-mainan pegangan,
ya, seperti kerincingan bayi, ya, mainan-mainan teaser yang bisa digigit, yang bisa dipegang itu sangat penting untuk motorik bayi, karena anak itu belajar untuk menggenggam dan memindahkan benda. Itu proses perkembangan motorik. Ya, karena ada anak juga yang tidak bisa menggenggam. Kalau dikasih benda jatuh. Itu, ya. Kemudian memanipulasi benda di usia 7 sampai 9 bulan dan makan biskuitnya. Di situ anak-anak belajar makan sendiri. Makanya pentingnya di sini anak-anak kalau sudah belajar makan, ya, bukan hanya disuapi, tapi bagaimana orang tua itu membiasakan anaknya itu untuk belajar makan sendiri. Saya menggunakan finger food, makanan yang berukuran jari, ya, misalnya wortel, ya, yang dipotong seukuran jari, kentang, buah-buahan, ya, pepaya, apel, pokoknya buah-buahan atau makanan-makanan yang bisa digigit, dipegang dan digigit oleh bayi. Itu akan melatih motorik dari anak itu sendiri, ya. Kemudian di usia 10 sampai 12 bulan memasukkan biji ke dalam botol. Seperti tadi nih, botol-botol yang saya berikan. Nah, harusnya di usia 10 sampai 12 bulan dia sudah bisa memasukkan ke dalam botol, ke dalam toples-toples kecil seperti itu. Sudah bisa mencoret-coret secara acak. Kalau dia dikasih pulpen, ya, dia bisa mencoret-coret. Kemudian sudah bisa belajar minum sendiri dari gelasnya. Kemudian di usia 13 sampai 18 bulan sudah bisa menggambar imitasi. Ya, berarti dikasih contoh kemudian dia mengikuti pola. Misalnya garis, ya, atau bulat, biasanya itu yang mudah. Keterlambatan perkembangan motorik kasar. Oke, sebelum masuk di sini saya ingin memberikan kesempatan pada adik-adik yang ingin bertanya, silahkan. Oke, silahkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau kan saya Raffiana Nabila Muhlis, Ya. saya ingin bertanya tadi sempat dimention di sebelumnya mengenai perkembangan motorik kasar, Ya. di mana di usia 1 tahun ke atas seharusnya sudah bisa berjalan. Nah, saya punya ponakan, dia umur 1,5 tahun, tapi dia masih belum bisa berjalan mandiri, Ibu. Dan ketika ditanya ke orang tuanya, katanya itu wajar untuk anak-anak karena setiap anak itu punya tahap perkembangan yang berbeda-beda, dan menurut orang tuanya dia anaknya cukup ceria dan tidak menunjukkan hal-hal yang harus membawa anaknya ke dokter dan sebagainya. Tapi di sisi lain anak ini lebih antusias ketika diajak bermain gadget daripada bermain yang lebih aktif, bermain langsung, Ibu. Begitu. Pertanyaan saya, Ibu, bagaimana, apakah di umur segitu memang wajar untuk perkembangan motorik kasarnya di usia segitu belum bisa merangkak dan berjalan sendiri, dan kapan bagaimana kita membedakan bahwa kondisi anak itu dalam ranah telat yang wajar atau kapan perlu diberikan intervensi dari psikolog ataupun dokter anak. Oke, terima kasih ya jawabannya Rafila. Anaknya umur 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu berarti 18 bulan. Oke, jadi dari keterlambatan perkembangan itu saja ya, untuk duduk, ya, merangkak dan berjalan itu idealnya di usia 18 bulan ya, anak itu tidak bisa berjalan. Jadi 1,5 tahun itu batasnya seorang anak belajar berjalan. Biasanya kan anak-anak berjalan di umur 1 tahun ya. Jadi dari umur 12 sampai 18 bulan ya, anak itu masanya belajar berjalan. Ketika dia sudah lewat dari 18 bulan kemudian dia belum bisa berjalan, itu merupakan bendera merah dan perlu segera diperiksakan ke dokter anak maupun psikolog anak. Ya, karena dia sudah termasuk keterlambatan perkembangan yang mengarah ke gangguan atau keterlambatan perkembangan yang perlu segera diintervensi. Kenapa? Ketika di usia itu sudah lewat, nanti akan lewat yang namanya masa pekanya. Masa peka dia untuk belajar berjalan. Ya, ini red flags-nya ya. Belum dapat mengontrol kepala, kepalanya belum tegak di usia 6 sampai 7 bulan, belum dapat duduk tegak di usia 10 sampai 12 bulan, dan belum dapat duduk merangkak dan ditarik ke posisi berdiri di usia 12 sampai 13 bulan. Kalau motorik halus, dia belum bisa memegang benda pada usia 4 bulan. Biasanya di usia 4 bulan kan anak-anak sudah bisa, bayi sudah bisa pegang botolnya sendiri. Jadi seperti ini nih, biasanya yang berjalan orang tua pakai alat-alat bantu ya. Ada alat yang seperti ini. Nah, jadi
mengajari bayi dengan alat bantu seperti ini, padahal sebenarnya otot kakinya itu belum terlalu kuat, ya, itu bisa bukan mempercepat, malah bisa memperlambat kemampuan berjalannya, ya, dan keseimbangannya. Ya, mungkin dia bisa belajar dengan alat bantu tersebut. Namun, cara berjalannya nanti akan keliru. Biasanya kan kaki itu napak ya, lurus seperti ini. Tapi kalau diajar seperti ini bisa jadi dia berjinjit, ya, atau berjalannya tidak seimbang. Jadinya gampang terjatuh karena sebenarnya otot kakinya belum terlalu kuat. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana menguatkan otot kakinya. Biasanya anak kalau mau belajar berjalan ya harus sering berdiri. Dia bisa berdiri sambil berpegangan dan akhirnya bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Itu salah satu turning point-nya anak-anak yang mau bisa jalan itu, dia harus bisa berdiri sendiri. Bagaimana dari dia duduk, kemudian dia bisa berdiri sendiri. Itu salah satu poin yang penting bagi anak yang ingin belajar jalan. Bukti nih ya, usia dini itu ibarat benih yang baru merekah, jangan tergesa-gesa, ingin segera berbuah dengan menyiram dan memupuknya banyak-banyak, karena nanti akarnya justru akan busuk. Ya, harus memang diikuti prosesnya, perkembangan itu. Jadi memang harus disertai, perkembangan yang cepat itu harus disertai kematangan. Ya, fisik, kematangan motorik yang baik sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan usianya. Perkembangan motorik yang baik akan berpengaruh ke perkembangan yang lain, kognitifnya, ya, bahkan emosi dan sosialnya. Seperti itu. Ya, terima kasih adik-adik. Mungkin itu materi hari ini, ya. Sebagai akhir untuk materi hari ini saya ingin memberikan kuis kepada adik-adik semua. Ini soal kuisnya ya. Silahkan dibagikan ke teman-temannya. Itulah tadi video pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan anak, pertemuan yang telah kami rampungkan selama 16 semester, mulai dari penjelasan berdasarkan RPS dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.